Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat konten tentang waspada penipuan dengan modus install aplikasi. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya dulu ini sering saya ngerjain penipu-penipu ini dan akhirnya dia mau kembali dan hijrah. Bahkan saya buatkan grup namanya Penipu Tobat ya. Nah, kemarin malah datang lagi ke saya WA ya, menyampaikan ngirim pesan melalui WhatsApp mengatakan, "Mas, ada paket." Nah, ketika dibuka isinya APK. Wah, ini pasti ini mau mengakses data saya. Tapi setelah saya lakukan teknik komunikasi dengan komunikasi ala saya, akhirnya penipu ini mau hijrah, sahabat-sahabat. Gimana ceritanya? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, jadi begini ceritanya, sahabat-sahabat. Kemarin saya pas lagi mau sidang, saya didatangi pesan. Ting, kok ada pesan. "Pak, ada paket, Pak." Langsung saya buka APK. Wah, pasti ini mau mengakses data saya. Akhirnya saya telepon, sahabat-sahabat. Saya telepon yang bersangkutan. Jadi pesannya seperti ini, pesannya. Jadi, "Selamat siang, selamat siang." Langsung ngirim APK dia. "Kak, ini ada paket, kakak cek paket apa ya?" Saya gitu pura-pura tidak tahu. Biasanya ada yang modusnya paket, ada yang undangan pernikahan, sahabat-sahabat. Jadi hati-hati. Nah, kemudian langsung saya telepon ya yang bersangkutan, langsung saya telepon. Nih. Waalaikumsalam. Oh, ini nih. Iya pak, benar pak. Oh, paket apa, Mas? Itu pak, cek aja pak di iPhone yang Jadi dikirim pak, biar saya lebih sosok jelas enggak pak. tahu saya. Iya, Oh, mau antar ini. iya. Kok APK itu filenya, Pak? Iya pak, itu APK untuk bapak lihat itu foto paketnya, alamatnya, nomor. Atau gini, Mas, saya sampean tak kirim nomor rekeningnya, tak transfer uang sama saya, Mas. Sampean antarkan ke rumah. Itu udah Itu dibayar pak, dimatikan, tinggal kami kirim. sahabat-sahabat. Setelah itu dimatikan. Oh, sudah dibayar, sudah dikirim. Nah, dimatikan sama yang bersangkutan, dimatikan. Kemudian langsung saya kirim pesan kembali ya ke yang bersangkutan nih. Nah, ini saya tanya, "Paket apa?" "Iya, Pak, dicek biar lebih jelas." Langsung saya bilang seperti ini bahasa saya, "Tak transfer kalau mau belanja untuk hari ini, Mas. Asal jangan dengan begini. Coba cek di Google siapa saya dan siapa nomor saya. Banyak orang seperti sampean di pondok saya tapi sudah hijrah." Kemudian saya bilang, "Saya siap membimbing sampean menuju kesuksesan." Terus dia bilang, "Mas, mau TF saya untuk belanja hari ini?" Iya. Karena saya kemudian, "Iya, Pak. Saya mau bayar hutang." Nah, terus ini pesannya. Banyak di pondok yang model-model begini dulu kayak begitu. Kemudian, nah ini, Mas, saya mau bayar hutang. Saya bilang, banyak di pondok yang sudah punya usaha, bahkan ada yang sudah jadi YouTuber sukses. Saya bilang, memang betul kejadiannya, sahabat-sahabat. Tak kasih amal-amalan sampean, Mas, nanti. Mana mau kasih saya? Mana nomor rekeningnya, katanya. "Ke Dana bisa, Kak. Saya nggak punya rekening." Saya bilang, "Bisa, Mas, tapi dibuat makan saja." Saya bilang, "Nanti kalau Masnya butuh sharing-sharing atau curhat-curhat sama saya." Dia bilang, "Iya, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan tobat. Orang hebat berasal dari orang biasa, Mas." Nah, saya sampaikan demikian, sahabat-sahabat. Nah, kemudian langsung saya telepon, sahabat-sahabat. Saya telepon, kemudian diangkat. Waalaikumsalam. Nih Sampean teleponnya, tahu sahabat-sahabat. sholawat asugil, Mas? Iya, Tahu Coba sholawat didengarkan. asugil sampean? nggak tahu. Tak kirimkan tak kirimkan sholawatnya. Itu dibaca setelah sholat subuh ya. Oh iya. Itu 3 kali sama setelah baca surat Al-Waqiah. Nanti sampean 1 minggu aja sampean dilihat apa yang Allah akan berikan sampean.
Saya suruh baca surat Waqiah, sahabat-sahabat. Ada 12 orang yang di pondok saya kan juga curhat hartanya. Bahwasanya sebenarnya saya ini orang-orang yang juga merasa terzalimi di negeri. Saya sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang kaya tambah kaya kan, yang tidak mampu tambah tidak mampu, malah ditambahi beban ini dan itu oleh pemerintah. Namanya siapa? Hardian namanya. Saya Mas Habaib. Sampai bisa sama saya nanti sampai mau curhat apa aja bisa hubungi saya. Apalagi berkaitan dengan ekonomi, kalau saya bisa support saya akan bisa support. Yang penting hijrah. Bismillah hijrah. Ya Mas Hardian ya. Demikian Mas Hardian, semoga sukses, saya doakan keluarganya sukses jadi anak yang mulia dan sampai saya yakin bisa hijrah dan bisa jadi orang yang mulia, yakin saya. Bismillah. Ya Mas Hardian ya, di save nomor saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi itu sahabat-sahabat ya. Akhirnya inten komunikasi dengan saya. inten dia bercerita banyak hal gitu kan. Ini juga ya Pak, saya janji akan tobat Pak katanya. Jadi itu sahabat-sahabat. Jadi intinya adalah jangan pernah kita langsung judge seseorang dari covernya. Tidak semua orang itu berbuat kejahatan, berbuat sesuatu perilaku kejahatan itu karena memang dia mau berbuat jahat. Ada yang memang karena faktor dia butuh makan untuk mengisi perutnya yang butuh 20.000, 30.000. Ada yang begitu sahabat-sahabat. Namun kita tidak membenarkan juga kan begitu kan, masih ada usaha yang halal. Intinya ini saya cerita. Dan yang kedua, saya ingat neurolinguistic programming itu saya belajar itu dulu, bahwasanya map is not territory kan gitu kan. Nah, peta bukanlah wilayah, karena kita menganggap itu tadi, wah ini penipu, pasti udah jahat sekali kan gitu. Tapi dapat kita kita analisa, ternyata yang dengan kasus ini dia hanya butuh makan sahabat-sahabat. Nah, tapi disampaikan tadi sama saya, ini bukan merupakan pembenaran. Karena ada yang sudah mendapatkan uang dengan menipu 50.000, 20.000 dibuat makan, akhirnya kecanduan. Tidak ada mau usaha, tidak ada mau bekerja. Nah ini yang salah sahabat-sahabat. Intinya Allah ini menciptakan bumi dan isinya ini dengan sesuatu yang kaya. Udahlah, tidak mungkin tidak ada tidak ada rezeki yang diberikan Gusti Allah kepada kita. Allah ini sudah menciptakan manusia bersamaan dengan rezekinya, jodohnya, semuanya udah lengkap. Ingat, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi dabbah, binatang melata pun sudah dijamin rezekinya oleh Gusti Allah. Maka itu la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, jangan pernah mau berpikir berbuat hal-hal yang menipu orang dan lain sebagainya. No. Tapi intinya tetap ikhtiar, karena itu adalah jalannya ikhtiar itu untuk Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita dan memberikan rezeki yang tentunya halalan thayyibah kepada kita. Jangan lupa ikhtiar dan tetap senantiasa kita berbuat baik kepada siapapun, karena feedback dari kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Maka dari itu senantiasa kita berhusnudzon. Ayo kita berhusnudzon, kita berprasangka baik, bahkan ke seorang penipu sekalipun kita harus berhusnudzon, yang artinya kita berprasangka baik. Adapun orang itu tidak baik, ya kan, dengan kita berbuat baik ke mereka, siapa tahu itu akan membuat hatinya terketuk dan itu menjadi wasilah turunnya hidayah Allah kepada orang-orang itu. Intinya jangan mudah mengkafir-kafir, jangan mudah nyalahkan,
Jangan mudah menuduh-nuduh dan lain sebagainya. Tetap objektif, tetap tebar kebaikan, tetap husnudzon. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Video ini semata-mata untuk pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya feedback dari kebaikan adalah kebaikan. Demikian aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal hatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله